menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Pengertian. Teks laporan hasil observasi atau teks LHO tergolong dalam teks non-fiksi karena teks ini memuat sekumpulan informasi dari hasil mengobservasi sebuah objek atau benda, orang, tempat, atau peristiwa secara mendetail sehingga data dan fakta yang diperoleh bersifat faktual dan dapat dibuktikan. Tujuan teks LHO. Adapun beberapa tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi yang lain adalah 1. Untuk memahami dan mengatasi suatu persoalan. 2. Mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan sekaligus bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 3. Menemukan suatu teknik atau cara terbaru. 4. Sarana untuk mengambil keputusan yang lebih efektif yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dari penyajian fakta-faktanya. 5. Melakukan pengawasan, dan yang keenam, sebagai data historis tentang pengembangan unit terkait dan lain-lain. Fungsi teks laporan hasil observasi: melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan, sebagai sumber informasi terpercaya, sarana untuk pendokumentasian. Sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini memiliki 3 sifat. Pertama, bersifat informatif. Bersifat informatif artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. 2. Bersifat komunikatif. Artinya, teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Ketiga, bersifat objektif, yang artinya teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum adalah bagian pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian, berisi perincian dan pembahasan secara lebih detail. Misalnya, binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Yang terakhir, deskripsi manfaat atau kesimpulan. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan akan sangat memudahkan saat menyusun dan membuat teks laporan hasil observasi, yaitu 1. Diksi. Diksi adalah pilihan kata penulis untuk menjelaskan ide, gagasan, dan pesan penulis sehingga memiliki makna yang lugas, tepat pemilihannya, dan lazim penggunaannya. Diksi dibagi menjadi 2, yaitu diksi berdasarkan makna dan leksikal. 2. Kalimat istilah. Kalimat istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan untuk menamai atau melambangkan suatu hal, mengungkapkan makna konsep, proses keadaan, sifat khas di suatu bidang, dan lain-lain. 3. Kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan pengertian objek atau sesuatu secara umum. 4. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek dengan cermat dan akurat. Langkah-langkah menuliskan teks laporan hasil observasi. Menentukan topik permasalahan yang akan diobservasi, melakukan perencanaan cara penyelesaian masalah, melakukan pengamatan sesuai masalah yang dipilih, meneliti ulang hasil pengamatan, membuat kerangka hasil pengamatan sesuai struktur teks laporan hasil observasi, menyusun laporan hasil observasi dan mengembangkan sesuai kaidah kebahasaan, membenahi atau menyunting teks laporan hasil observasi.